hayati merupakan keberagaman semua bentuk makhluk hidup yang ada di bumi, mulai dari tingkat gen, spesies, hingga ekosistem. Keanekaragaman hayati ini mencangkup semua perbedaan, mulai dari tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, serta bagaimana interaksi mereka semua dengan lingkungannya. Adalah tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama, ada tingkat gen. Jadi, tingkat gen adalah variasi genetik dalam satu spesies yang membedakan sifat dari makhluk hidup. Contohnya, seperti padi dan anjing. Selanjutnya, ada tingkat spesies. Jadi, tingkat spesies adalah perbedaan jenis makhluk hidup dalam satu ekosistem. Contohnya, ada kucing, burung, dan ikan. Yang ketiga, ada tingkat ekosistem. Jadi, tingkat ekosistem adalah variasi lingkungan hidup antara organisme yang ada di dalamnya. Contohnya seperti hutan hujan, padang rumput, dan laut. Menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati dan klasifikasi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme di bumi. Keanekaragaman ini memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia dan keseimbangan alam. Manfaat tersebut antara lain sebagai sumber pangan yang menyediakan berbagai jenis makanan seperti sayuran, buah-buahan, ikan, dan daging. Selain itu, banyak tumbuhan dan hewan dimanfaatkan sebagai obat-obatan tradisional maupun modern. Keanekaragaman hayati juga menjadi sumber papan dan sandang, misalnya seperti kapas dan bahan sutra untuk pakaian, serta kayu dan bambu untuk bahan bangunan. Di sisi lain, keanekaragaman hayati membantu menjaga keseimbangan ekosistem karena setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam rantai makanan dan siklus alam. Selain itu, hasil pertanian, hutan, wisata alam sebagai sumber pendapatan dan pendapatan masyarakat. Biodiversitas juga dapat dijadikan objek penelitian sekaligus menumbuhkan rasa syukur terhadap ciptaan Tuhan. Sedangkan klasifikasi keanekaragaman hayati yaitu untuk memudahkan pengenalan dan pemahaman makhluk hidup. Klasifikasi ini dibagi menjadi 3 sistem, yaitu sistem alam, sistem buatan, dan sistem filogenik. Sistem alami didasarkan pada persamaan bentuk dan struktur dalam untuk menunjukkan hubungan kerabatan yang sebenarnya. Misalnya hewan yang memiliki kelenjar susu digolongkan sebagai mamalia. Sedangkan sistem buatan disusun didasarkan ciri tertentu yang mudah diamati seperti pengelompokan tumbuhan didasarkan jenis, batang, atau warna bunga. Sedangkan sistem filogenik didasarkan pada hubungan kerabatan dan asal-usul evolusi makhluk hidup. Contohnya burung dan reptil dianggap memiliki nenek moyang yang sama karena memiliki kesamaan struktur tulang. Dengan demikian, keanekaragaman hayati hanya bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi juga penting untuk dipahami melalui sistem klasifikasi yang membantu mengerti dan mempelajari hubungan antar makhluk hidup. Saya dari pemateri 3 ingin menjelaskan tentang spermatofita. Spermatofita itu adalah suatu pengelompokan tumbuhan yang berbiji, yang dimana ciri-cirinya itu ada tumbuhan yang berkembang biak dari biji dan tumbuhan yang berkembang biak dari batang. Yang dimana tumbuhan yang berkembang biak dari biji itu adalah ada seperti apel, seperti timun, seperti tomat, seperti kacang tanah, dan lain-lain. Dan ada suatu tumbuhan yang berkembang biak dari batang, yang ada di mana contohnya itu seperti singkong, seperti tebu, seperti lengkuas, dan seperti kunyit. Dan di mana klasifikasi spermatofita itu ada 2. Contohnya ada biji yang tertutup dan ada biji yang terbuka. Yang contoh biji yang terbuka itu adalah seperti apel, seperti timun, seperti tomat karena ditutupi oleh buahnya. Dan ada tumbuhan yang bijinya terbuka seperti pinus. Dan mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu evolusi tumbuhan berbiji atau bisa disebut dengan spermatofita. Evolusi tumbuhan berbiji. Secara umum, bagian evolusi tumbuhan berbiji menjelaskan bahwa bagaimana tumbuhan berevolusi dari tumbuhan tidak berbiji menuju tumbuhan yang menghasilkan biji untuk menghasilkan embrio. Berikut pembagian evolusi dibagi menjadi 3. Yang pertama, tumbuhan paku purba atau bisa disebut dengan Pteridophyta, yaitu berkembang biak dengan spora. Yang kedua, Gymnosperma, yaitu biji terbuka. Mulai muncul biji tetapi tidak terlindungi oleh buah, contohnya pinus. Selanjutnya yaitu Angiospermae atau biji tertutup. Biji yaitu biji dilindungi dalam buah dan muncul bunga sebagai alat reproduksi yang efisien. Selanjutnya yaitu peran spermatofita dalam ekosistem. Yang pertama, produsen utama yaitu spermatofita melakukan fotosintesis untuk menghasilkan oksigen dan bahan organik menjadi sumber
energi bagi makhluk hidup. Yang kedua yaitu penyediaan habitat dan perlindungan, yaitu pohon dan semak dari kelompok spermatophyta menyediakan tempat tinggal dari hewan seperti burung, serangga, dan mamalia kecil. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu menjaga keseimbangan ekosistem. Akar tumbuhan berbiji membantu mencegah erosi tanah dan menjaga kestabilan struktur tanah. Mungkin dari itu aja materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini kesimpulan dari keanekaragaman hayati dan evolusi tumbuhan berbiji atau bisa disebut dengan spermatophyta. Keanekaragaman hayati yaitu menunjukkan betapa luas dan kompleks variasi kehidupan di bumi, mulai dari tingkat gen, spesies, hingga ekosistem. Keanekaragaman hayati ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kehidupan manusia melalui penyediaan pangan, obat, bahan, bangunan, serta manfaat ekologis lainnya. Sementara itu, evolusi tumbuhan berbiji atau bisa disebut dengan spermatophyta menggambarkan perkembangan besar dalam sejarah kehidupan tumbuhan di darat, dari tumbuhan paku purba atau Pteridophyta yang berkembang biak dengan spora, berevolusi menjadi gymnospermae dengan biji terbuka, dan hingga angiospermae yang memiliki bunga dan biji tertutup. Evolusi ini menjadikan spermatophyta sebagian kelompok tumbuhan paling maju karena memiliki sistem pembuluh yang sempurna, biji yang melindungi embrio, serta kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan darat. Sekian dari materi yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.